antara kurun waktu 2007 sampai 2023, saya kan dapat serangan epilepsi itu kan kalau saya capek. Kadang-kadang tiba-tiba dalam keadaan normal pun saya bisa kena serangan. Jadi 2007 sampai 2008 saya pingsan terus, setiap kali dapat serangan saya pingsan. Sesudah 2008 saya sadar. Saya sadar itu saya udah nggak tahu apa yang terjadi yang sebelumnya. Memori saya banyak yang hilang. Tes MRI-nya itu baru saya tahu bahwa ada tumor sama kista di otak. Penekanan ke bawah, akhirnya bicaranya tuh dalam 6 bulan terakhir tuh udah mulai kacau, nggak terkontrol. Tumor otak pada pasien ini memiliki ukuran lebih kurang 6 dikali 4,5 dikali 4 cm. Jadi cukup besar sekali ya. Jadi indikasi awake brain surgery itu adalah bila lokasi-lokasi tumor berada pada lokasi yang penting, yang berdekatan dengan area motorik ya, karena adanya kesalahan itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi area motorik itu penting. Kedua, area pusat bahasa. Saya sadar, meskipun saya tutup mata, diajak ngomong saya oke. Saya dengar koordinasinya bagus. Saya masih punya fungsi luhur untuk mengerti, oh kalimat ini tujuannya apa, kalimat ini tujuannya apa. Nah dari situ saya sadar bahwa saya bisa berkomunikasi yang baik gitu. Saya bisa minta minum aja udah bagus kan itu kan, berarti kan orientasinya bagus. Operasi untuk pasien ini berjalan sangat lancar sekali, tidak ada kendala. Mulai dari awal masuk kamar operasi sampai pada selesai operasi, tidak ada keluhan sama sekali dan pasien sangat kooperatif. Ya tentu saja itu karena didukung oleh tim yang sangat kompeten. Nah pada saat operasi pakai sistem IOM kan, semua detail banget gitu. Baik dokter bedah sarafnya, tim dokter anestesinya, tim dokter neurologisnya, semua jadi satu. Tapi puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Ya kan, dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Sebelum operasi, keseimbangan nggak ada. Jalan diseret-seret. Nah, selama 3 hari di 1001 itu, banyak perubahan yang saya alami. Mulai saya bisa sikat gigi dengan baik. Nah, pertama kali saya bisa sikat gigi dengan baik itu, pas di Bangsal itu. Itu yang bisa koordinasi ini kan. Tadi dikontrol sama Dokter Joe. Dokter Joe kasih semangat, saya bisa berjalan dengan baik dalam tanda kutip ya. Artinya 80% lah. Nanti perlahan-lahan sampai 100%. Antara kurun waktu 2007 sampai 2023, saya kan dapat serangan epilepsi itu kan kalau saya capek. Kadang-kadang tiba-tiba dalam keadaan normal pun saya bisa kena serangan. Semua dimulai dengan kejang. Jadi waktu si penderita kena serangan epilepsi, dia rasa badannya seperti tiba-tiba tegang, terus nggak sadar. Nah, dia pingsan. Dia pingsan itu bisa paling cepat setengah jam. Nah, paling cepat setengah jam baru sadar lagi. Itu dia sadar, dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadinya saya hitung-hitung selama 1 tahun itu, dari 2007-2008, pingsan. Saya sadar itu, saya udah nggak tahu apa yang terjadi yang sebelumnya. Memori saya banyak yang hilang. 2007 mulai Maret, berakhirnya 2008 April. Tes MRI-nya itu baru saya tahu bahwa ada tumor sama kista di otak. Jadi 2007 sampai 2008 saya pingsan terus, setiap kali dapat serangan saya pingsan. Sesudah 2008 saya sadar. Memasuki tahun 2019 sampai 2023 itu sebenarnya kondisi saya mulai stabil. Tapi begitu mulai masuk 2023 itu jalan seperti kayak berat tapi masih terkontrol. Cuma begitu 2024 itu mulai terasa kan makin besar kan dia punya tumor kan. Jadi dengan udemnya yang juga makin membesar, penekanan ke bawah, akhirnya bicaranya tuh dalam 6 bulan terakhir tuh udah mulai kacau, nggak terkontrol. Jadi saya bicara tuh mesti saya ibaratnya mikir dulu, saya mau bicara apa ini. Ya, jadi pasien ini datang dengan keluhan kelemahan anggota gerak ya, kaki dan tangan sebelah kanan dengan kekuatan motorik lebih kurang 3-4. Hal ini menyebabkan disabilitas, jadi pasiennya nggak bisa jalan, nggak bisa melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Selain itu, pasien juga mengalami gangguan bicara, jadi dia sulit untuk memulai pembicaraan dan memahami pembicaraan. Jadi
Tumor otak pada pasien ini memiliki ukuran lebih kurang 6 dikali 4,5 dikali 4 cm. Jadi cukup besar sekali ya. Dan kebetulan lokasinya ada di otak sebelah kiri, dekat dengan pusat gerakan. Nah, kalau kita lihat lagi, kenapa bisa terganggu juga bicaranya? Karena tumor ini, lokasinya ini membuat penekanan pada area bicara di sekitar sini. Ya. Sehingga adanya tumor ini menekan struktur sekitarnya yang penting, yang bisa menyebabkan kerusakan. Nah, akhirnya anak saya yang lihat saya. Langsung hari itu, hari Rabu bawa Kamis, kita periksa, Seninnya operasi. Nah, operasi tanggal 16 itu diperkirakan Dr. Joe itu maksimum 4 jam ya. Itu bisa 2,5 jam. Ya, termasuk cepat. Dibilang bahwa selama operasi itu pokoknya kalau sampai ada 2, kalau nggak kejang bicaranya mulai cadel, itu pasti di stop. Jadi kalau hanya ada dua gejala itu yang muncul, pasti di stop. Tapi ternyata itu nggak pernah muncul. Saya sadar, meskipun saya tutup mata, diajak ngomong saya oke. Saya dengar, walaupun saya tutup sebagian kepala ya, kalau saya tutup, saya dengar. Koordinasinya bagus, saya masih punya fungsi luhur untuk mengerti, oh kalimat ini tujuannya apa, kalimat ini tujuannya apa. Nah, itu saya bisa ngerti. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya udah bisa berkomunikasi yang baik gitu. Karena kan kenapa? Saya bisa minta minum aja udah bagus kan itu. Kan kalau orang nggak disorientasi kan dia nggak tahu mau bilang apa kan gitu. Mau minta minum aja susah, ya kan? Tapi dengan dia minta minum, berarti kan orientasinya bagus. Wake surgery ini adalah kerjasama tim antara tim bedah saraf dengan tim anestesi dan tim dokter spesialis saraf. Jadi indikasi wake brain surgery itu adalah bila lokasi-lokasi tumor berada pada lokasi yang penting, yang berdekatan dengan area motorik ya, karena adanya kesalahan itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Jadi area motorik itu penting. Kedua, area pusat bahasa. Pusat bahasa, kalau terjadi kesalahan atau terjadi pengambilan pada jaringan yang berfungsi untuk pusat bahasa, maka dia bisa menjadi bisu pada saat pasca operasi. Ya. Operasi untuk pasien ini berjalan sangat lancar sekali, tidak ada kendala. Mulai dari awal masuk kamar operasi sampai pada selesai operasi, tidak ada keluhan sama sekali dan pasien sangat kooperatif. Ya tentu saja itu karena didukung oleh tim yang sangat kompeten. Saya juga merasa sangat bersyukur ada dalam tim yang sangat kompeten, karena kalau umpama biusnya kelebihan, pasiennya jadi ngantuk, ya tentu saya nggak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kalau umpama misalnya dokter IOM atau spesialis neurologinya tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan baik, saya juga confidence rate-nya juga akan tidak tinggi. Nah, karena kesemuanya itu baik, maka kita bisa menyelenggarakan operasi ini dengan sangat lancar. Nah, pada saat operasi pakai sistem IOM kan, jadi semua detail banget gitu. Jadi baik dokter bedah sarafnya, tim dokter anestesinya, tim dokter neurologisnya, semua jadi satu. Ada 3 tim ya kan gitu. Jadi begitu selesai operasi, saya kan ditanya-tanya, bisa ngerti, bisa ini, oke, semua bisa dipindahkan masuk ruang ICU. Karena kenapa? Kita kan menjaga satu, jangan sampai timbul keluhan adanya mual, muntah, pusing. Yang kedua kan kejang. Ketiga, tiba-tiba nggak bisa bicara, ya kan? Itu kan 3 hal yang berbeda kan, ya kan? Kalau mual, pusing, muntah itu biasa. Tapi kalau kejang dan nggak bisa bicara, repot lagi kan gitu. Kan semua kan untuk menjaga kan, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Jadi selama 24 jam saya aman. Nah, saya masuk hari Senin, hari Selasanya udah balik ke kamar ke 1001. Tapi puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Ya kan, dari awal sampai akhir, semua berjalan dengan baik. Terutama dari tim, kalau dokter bedah saraf kan dia operator utama. Tapi dari dokter anestesi dan dokter neurologis yang lain, dia memberitahu saya bahwa operasi berjalan begini, semua berjalan dengan baik. Sebelum operasi keseimbangan nggak ada, jalan diseret-seret. Saya bilang saya stroke ringan malah, masih bisa lakukan aktivitas, cuma
ya itu terbatas. Nah, selama 3 hari di 1001 itu banyak perubahan yang saya alami. Mulai saya bisa sikat gigi dengan baik. Nah, pertama kali saya bisa sikat gigi dengan baik itu pas di Bangsal itu. Baru itu dulu. Itu yang bisa koordinasi ini kan. Tadi kan diperiksa di dalam, ya kan. Sudah mulai bagus, ya. Cuma tulisan aja belum stabil, ya kan. Tapi itu bisa dicoba terus setiap hari. Nah, tadi dikontrol sama Dokter Joe. Dokter Joe kasih semangat, saya bisa berjalan dengan baik dalam tanda kutip ya. Artinya 80% lah. Nanti perlahan-lahan sampai 100%. Perubahan kondisi pada pasien tuh yang signifikan bahkan kita temui 1 hari setelah operasi. Kekuatannya sudah meningkat, yang tadi kekuatannya 3 atau 4, ini kekuatannya sudah 4+, dan kemampuan bicaranya sudah tidak terbata-bata, bisa lebih cepat responsif dalam bicara. Jadi semua aspek sudah ada perbaikan, bahkan 1 hari setelah operasi. Sudah ada perubahan kekuatan kakinya, walaupun lebih pelan, tapi jalannya sudah tidak diseret lagi. Dia sudah bisa berjalan, dan hari ketiga pasca operasi sudah bisa berjalan seperti biasa, hampir seperti biasa. Jadi saya cuma hanya bisa memberikan pesan pada mereka-mereka yang punya masalah seperti saya, ya kan? Nggak usah takut, satu. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, walaupun operasinya berat, ya kan? Apakah itu operasinya tidak dibius, ya kan? Awake atau dibius, tetapi kan hasilnya sama, ya kan? Terutama bagi saya yang operasinya dibius itu memberikan contoh supaya siapa tahu di kemudian hari banyak pasien yang seperti saya bisa berhasil dengan baik gitu operasinya. Itu aja.